Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat, selalu diberi kemudahan dalam kita belajar. Dan jangan lupa anak-anak tetap bersemangat, tetap jaga kebersihan agar kita selalu sehat. Baiklah anak-anak, mari kita mulai pelajaran hari ini dengan dibuka membaca bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, hari ini Ustazah akan melanjutkan pelajaran IPA di tema 5. Subtema 1, kita akan belajar tentang cahaya. Anak-anak, setiap hari bisa melihat benda, melihat segala sesuatu yang ada di sekitar kita karena adanya cahaya. Cahaya itu merupakan suatu gelombang yang dapat ditangkap oleh mata kita. Kalau tidak ada cahaya, kita tidak dapat melihat apa-apa. Dari mana cahaya itu berasal? Cahaya dihasilkan dari sumber cahaya. Sumber cahaya ada dua, yaitu sumber cahaya alami dan buatan. Sumber cahaya alami contohnya matahari. Sedangkan sumber cahaya buatan contohnya senter, lampu, lilin, itu yang merupakan buatan manusia. Cahaya sangat berguna karena dapat membantu manusia untuk melihat benda-benda di sekitar. Bayangkan kalau sedang keadaan gelap gulita, kita tidak bisa melihat apa-apa karena semuanya tampak berwarna hitam. Jadi tidak bisa melihat sesuatu pun. Cahaya tidak memiliki wujud atau bentuk, tetapi memiliki beberapa sifat. Apa saja sifat-sifat cahaya? Mari kita pelajari pelajaran sifat-sifat cahaya berikut. Perhatikan supaya anak-anak paham. Sifat-sifat cahaya yang pertama adalah cahaya dapat merambat lurus. Ini bisa dibuktikan dengan membuat percobaan, menyiapkan 3 karton yang sudah dilubangi, diletakkan lurus di sebelah pinggir sana dipasang lampu atau lilin. Nanti cahayanya akan bisa kita lihat. Tetapi jika salah satu karton itu kita geser, maka cahaya itu tidak bisa kelihatan karena tidak lurus lagi. Atau kalian bisa melihat cahaya matahari yang masuk ke dalam rumah kita atau ke dalam ruangan. Itu akan merambat secara lurus. Yang kedua, cahaya dapat menembus benda bening. Contohnya, jika kita akan memberikan cahaya ke papan tetapi melewati suatu benda yang bening, di sini dicontohkan gelas, maka cahaya itu tetap bisa sampai ke papan yang kita tuju. Walaupun ada benda di situ, tapi karena itu termasuk benda bening, maka cahayanya dapat menembus. Atau kalian bisa meletakkan lilin di sebelah kaca. Kalian lihat dari sebelahnya lagi, maka lilin itu tetap tampak kelihatan. Atau di rumah kalian melihat benda-benda di luar dari dalam kaca jendela. Jendelanya terbuat dari kaca, maka benda-benda itu tetap bisa terlihat dengan jelas. Sifat cahaya yang ketiga yaitu cahaya dapat dipantulkan. Apabila sinar matahari atau cahaya matahari kita arahkan ke cermin,
dan dari cermin kita arahkan ke dinding, maka akan tampak cahayanya ada di dinding. Atau lampu senter ini kita arahkan ke kaca, nanti cahayanya akan memantul ke tempat yang ada di sebelahnya. Nah, atau kalian sedang bercermin. Nah, ini kucing juga sedang bercermin melihat gambarnya sendiri. Bisa melihat karena cahaya dapat dipantulkan. Yang keempat, cahaya dapat dibiaskan. Apa itu pembiasan cahaya? Pembiasan cahaya adalah pembelokan berkas cahaya melewati bidang batas 2 atau 3 medium yang berbeda. Perhatikan, pensil yang dimasukkan ke dalam gelas berisi air bening ini, pensilnya tampak patah. Mengapa? Karena dibiaskan. Dibiaskan oleh apa di sini? Oleh 3 medium, yaitu oleh air, kaca, dan udara. Atau kalau kalian pergi ke kolam renang, airnya jernih, kalian akan melihat sepertinya dasar kolam itu tampak dangkal, padahal sebenarnya itu dalam. Nah, inilah karena adanya pembiasan cahaya. Sifat cahaya yang kelima adalah cahaya dapat diuraikan. Nah, ini bisa dibuktikan dengan prisma bening yang kita berikan cahaya, nanti akan muncul warna-warna atau yang seperti ini yang bisa kalian lihat setelah hujan. Itu akan tampak warna-warni karena terkena oleh cahaya matahari. Apa itu? Yaitu warna pelangi. Cahaya matahari itu tampak putih. Saat terurai, cahaya matahari menghasilkan warna pelangi. Apa saja? Mejiku hibiniu. Singkatan apa itu? Merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu, yang biasa disebut dengan pelangi. Mengapa pelangi itu bisa terjadi? Pelangi terjadi karena cahaya matahari mengenai titik air yang ada di udara. Lalu cahaya tersebut akan diuraikan menjadi berbagai warna, yaitu menjadi warna pelangi yang ada 7. Ketujuh warna pelangi itu yang disingkat Mejiku Hibiniu tadi disebut dengan spektrum warna. Untuk membuktikan kalau cahaya matahari itu adalah terdiri dari 7 warna, kalian bisa menggunakan percobaan permainan, yaitu membuat karton yang berbentuk lingkaran, terus diberi 7 warna, nanti kita putar dengan cepat, nanti akan menghasilkan warna putih. Nah, karton yang dibuat lingkaran dan diberi 7 warna itu disebut dengan cakram warna. Ya, disebut dengan cakram warna. Kalian nanti bisa melihat di buku tema 5 pada halaman 13. Itu di situ ada bisa membuktikan 7 warna itu nanti akan berubah menjadi warna putih. Baiklah anak-anak, untuk kalian bisa lebih paham lagi tentang pelajaran cahaya dan sifat-sifat cahaya, kalian bisa mengulang membaca kembali di buku tema 5 mulai dari halaman 7 sampai halaman 8, juga cakram warnanya ada di halaman 13. Silahkan dibaca kembali dan video Ustazah bisa diputar kembali supaya kalian bisa mengikuti penjelasan Ustazah ini dengan jelas.
Supaya anak-anak lebih paham, mari kita kerjakan soal-soal yang sudah Ustazah siapkan ini. Ustazah menyiapkan ada 10 soal. Yang nomor 1, ada gambarnya. Seperti itu menunjukkan cahaya dapat apa. Nomor 2, juga sifat cahaya yang bagaimana. Nomor 3, disebutkan juga sifat cahayanya. Nomor 4, disebutkan juga. Nomor 5, disebutkan sifat-sifat cahayanya. Ya, diingat-ingat tadi gambarnya dan penjelasannya Ustazah. Nomor 6, silahkan nanti dibaca. Ada pembelokan cahaya tadi namanya apa. Terus nomor 7 dibaca. Nomor 8, nomor 9, dan terakhir nomor 10. Silahkan dikerjakan di buku tulis tematik kalian. Nanti jawabannya ditulis yang jelas. Kalau sudah difoto terus dikirim ke Ustazah. Sekali lagi, kalau anak-anak merasa belum jelas, silahkan dibaca lagi bukunya dan diputar lagi videonya. Baik anak-anak, pertemuan hari ini Ustazah cukupkan sampai di sini. Semoga kalian bisa memahami pelajaran sifat-sifat cahaya dan kalian bisa mengerjakan soal-soal dengan tepat. Sekali lagi, dibaca kembali, diputar kembali videonya supaya kalian lebih jelas. Baik anak-anak, mari kita akhiri pertemuan hari ini. Mudah-mudahan kita selalu diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita akhiri dengan membaca bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.